Good evening, class. We from Group 7, we Sudati and Ratnawipri Sulistiorini will present about chapter 7, the containment function of controlling. Excellency, Mr. Akmal, as our lecturer, all my friends, as the audience that I love. Well, because it is our turn to present the next term. We both will present about controlling. Before starting, we would say thank you for the time given. Okay? All my friends, to shorten the time, let's start now. Selamat siang, kami dari kelompok 7, dari Ibu Sudarti dan saya Retno Fibri Sulistiorini akan mempresentasikan bab ke-7 tentang pengawasan fungsi pengendalian. Yang terhormat Bapak Akmal sebagai dosen pengampu dan semua yang saya sayangi, karena ini adalah giliran kami untuk mempresentasikan tentang tema selanjutnya. Kami berdua akan mempresentasikan tentang controlling atau pengawasan. Sebelum kami mulai, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. We need good management in the managerial system. There are 4 important points in management. They are 1. Plan, 2. Setting, 3. Activity management, 4. Mobilization and control. In this session, we will discuss the function of controlling. Di dalam manajerial, kita memerlukan manajemen yang bagus. Ada 4 hal dalam manajemen atau pengelolaan, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengaturan, aktivitas manajemen, dan yang terakhir adalah penggerakan dan pengendalian. Pada sesi ini akan kita bahas tentang fungsi pengawasan atau pengendalian. The definition of controlling. According to Henry Fayol, controlling is to suppress or inspection whether all the activities are going on according to plan, command and predetermined principles. William Hahnemann, activities to ensure that the implementation of the program goes according to plan. Based on the above opinion, we conclude that controlling is to control overall activities in order to avoid deviations among of planning, implementation, and result. Menurut
Henry Fayol, pengendalian adalah pengawasan atau pemeriksaan apakah seluruh aktivitas terjadi sesuai rencana, perintah, dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut William Newman, pengendalian adalah kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Berdasarkan pendapat di atas, kami menyimpulkan bahwa pengawasan adalah pengendalian atas seluruh kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Target of purposes of controlling. The purposes and objectives. The purpose and objectives of controlling are to find out whether the programs runs well or not, to correct deviation from predetermined plan, to check if the budget goes according to plan or not, to check whether the result will occur as planned or not, to knowing whether there are obstacles, then we need to find a way out. Sasaran atau tujuan pengendalian. Maksud dan tujuan pengendalian adalah untuk mengetahui apakah program berjalan lancar atau tidak, untuk memperbaiki penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan, memeriksa apakah anggaran berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, untuk memeriksa apakah hasil akan terjadi sesuai rencana atau tidak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah ada hambatan, kemudian kita perlu menemukan jalan keluarnya. The supervision of education. There are two kinds of educational supervision. One, top-down supervision of direct supervisor. It is done by the central leadership, either from the central or provincial governments. For example, the general director to the leadership underneath Department of Education or stakeholder to school and teachers. Pemeriksaan atau pengawasan pendidikan. Ada dua macam pengawasan pendidikan. Yang pertama, pengawasan dari atas ke bawah atau pengawasan atasan langsung. Pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan pusat, baik dari pemerintah pusat ataupun provinsi, seperti misalnya Direktur Jenderal kepada pimpinan di bawahnya, sampai gubernur, dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru. The next slide will be explained by Mrs. Sudarti.
Sudah. Okay, thank you, Mrs. Retno Fibri. I want to explain the next slide. Is about supervision by the functional apparatus or stakeholder. And in part 2, it is done by a special stakeholder as a supervisor within the limits of their regions. Example, the General Inspectorate, provincial supervisors, and school supervisor. Pengawasan oleh aparat fungsional atau pemegang kewenangan ini dilakukan oleh aparat khusus sebagai pengawas sesuai batas kewenangan daerahnya. Contoh, Inspektorat Jenderal, pengawas provinsi, dan pengawas sekolah. Next slide is about supervisory attach. It is done by leader, performed continuously as coaching, preventive and subversive to achieve goals effectively and efficiently. Pengawasan melekat dalam hal ini dilakukan oleh atasan langsung yang dilakukan terus-menerus sebagai pembinaan, pencegahan, dan bersifat menekan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Next slide, society controlling, pengawasan masyarakat. It is done by the public directly or through social organizations. Ini dilakukan oleh masyarakat secara langsung atau melalui organisasi sosial. Next slide is about principles of supervision. There are 5 principles of supervision. They are 1. Objective and product facts. 2. Supervision is not the goal. 3. There is a follow-up. It could be a correction or sanctions. 4. Priorities prevention rather than curative or treatment. 5. Efficient. Prinsip-prinsip di dalam supervisi atau pengawasan itu ada 5, yaitu objective and products facts, objektif dan menghasilkan fakta. Supervision is not the goal, pengawasan bukanlah tujuan. There is a follow-up, it could be a correction or sanctions. Ada tindak lanjut, bisa berupa koreksi atau sanksi. Priorities prevention rather than curative or treatment, artinya mengutamakan pencegahan daripada kuratif atau pengobatan. Dan yang kelima adalah efisien. Okay, we read about conclusion. Controlling is very useful to measure the accuracy or managerial action within a project. Simpulan yang kami sampaikan adalah bahwa controlling atau pengawasan pengendalian berguna untuk mengukur ketepatan tindakan di dalam manajerial suatu proyek. Therefore, controlling is important in managerial and it must be done well. Oleh karena pengawasan adalah sesuatu yang penting di dalam manajerial, maka pengawasan harus dilakukan dengan baik. Okay. Okay, my friends, this lesson will be explained clearly and deeply by our lecturer, Mr. Akmal. Oke, teman-teman semuanya,
penjelasan dalam pelajaran ini, dalam materi ini akan lebih dalam, lebih jelas dijelaskan oleh dosen kita, Bapak Akmal. Thank you, see you again soon. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu.